Memang gimana hasil evaluasi Puskesmas 24 jam? Ya, ternyata ya kita sesungguhnya sejak awal ketika kita melakukan sidak, ya kita bukan ingin mencari untuk menjatuhkan anulah ya puskesmas, tapi kita ingin melihat kelemahan-kelemahan di lapangan. Ternyata kita menemukan kekurangan SDM dan itu diakui dari kepala puskesmas di sini. SDM-nya kurang, terutama kan puskesmas tadi dari 63, 23 puskesmas itu rawat jalan, yang 40 rawat inap, yang rawat jalan ini mereka kekurangan orang. Ditambah lagi mereka harus piket TGC, terus mereka juga ada program R1, N1 itu kan. Jadi kalau menurut saya, Kepala Puskesmas jangan asal siap-siap, yes, ketika SDM dan Sarpras tidak memenuhi syarat. Kalau diberi target harus dipastikan syarat-syarat itu terpenuhi atau tidak, baru mengatakan siap melaksanakan target. Iya, kalau belum siap, tapi kenapa itu program itu di Ya, launching, alhamdulillah lah. Ini kan digalakkan? ya sambutannya kan ini kan tadi menemukan solusi. Ya kita, apalagi ternyata dari pengakuan Kepala Puskesmas, kalau buka 24 jam itu pun tidak semua puskesmas itu efektif. Pasiennya kadang-kadang cuma seminggu satu. Ya, itu kan sayang. Tadi analogi saya tadi loh, kita mau meniru minimarket atau warung Madura. Kalau minimarket, ketika kita buka 24 jam, tidak ada pembeli. Kalau di puskesmas, pasiennya cuma satu orang saja. Kan sayang dengan kita menggerakkan SDM yang besar, padahal SDM itu tidak mencukupi. Sementara kalau mau mengambil contoh warung Madura, enggak apa-apa. Dia tetap tidur di warungnya 24 jam, tapi tidur. Ketika ada pembeli baru diketuk kayak gitu. Nah, itu yang kami kembalikan. Nanti tolong kebijakan dari Dinas Kesehatan seperti apa? Apakah meneruskan dengan fakta-fakta yang disampaikan tadi? Kalau tidak diteruskan, ya sudah biar fokus mulai pagi sampai sore saja. Sedangkan yang khusus rawat inap, yang ada 40 puskesmas yang itu diperkuat. Sehingga tidak perlu orang sakit itu semuanya dirujuk di rumah sakit ketika puskesmas bisa menangani. Sementara rekomendasi Dewan apa untuk ini? Ya, rekomendasi kita supaya Pak Wali harus realistis. Nah, itu yang paling penting. Kalau kenyataannya di lapangannya seperti yang kita temukan ini, monggo kalau kemudian Pak Wali ingin yang idealis, ya harus dipenuhi syaratnya dulu. Idealis boleh, tapi harus realistis. Tapi ini kan butuh dukungan dari Dewan, misalnya dari anggaran. Loh ya, kalau dari anggaran kita sejak awal, kita jangan sampai nanti malah anggaran-anggaran untuk kepentingan puskesmas yang langsung itu bersentuhan untuk kesehatan masyarakat ya, itu juga nanti yang dikenakan efisiensi. Kami sudah bertemu dengan Direktur Rumah Sakit, ya, baik Suwandi maupun BDH yang menggembirakan dana DAK dari pusat itu yang untuk kesehatan di Surabaya untuk rumah sakit itu tidak dikurangi. Karena itu bisa nanti diturunkan untuk puskesmas dan tempat-tempat layanan kesehatan di bawahnya juga jangan diefisiensi. Tentang SDM tadi yang kurang itu, apakah itu sudah diajukan ke Komisi D? Belum, mereka kan baru cerita ini. Sekali lagi ini temuan kita, kan kadang-kadang bisa saja Dinas Kesehatan itu karena internal, dia tidak melihatnya objektif. Kami yang dari luar, itu kan bisa melihat seobjektif mungkin. Apalagi kemudian kami sidaknya tidak memberitahu. Yang itu natural lah, kami ingin tahu kenyataan di lapangan. Karena sebagai orang luar, kita sampaikan apa adanya temuan itu. Biar itu kemudian terasa mungkin membuat kepala masing-masing puskesmas pusing lah. Tapi menurut saya ini temuan kami, kebenaran itu harus kami sampaikan.